Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Vilaria Herananta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi yang babnya adalah tentang pengangguran. Mungkin kita semua tahu ya yang dimaksud dengan pengangguran ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja yang mana usianya 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya ya. Jadi di sini apabila ada misalnya siswa ataupun pelajar ya yang usia di antara itu ini statusnya bukan pengangguran ya, ataupun mungkin ibu rumah tangga yang mungkin dalam statusnya itu bukan pengangguran ya. Yang berikutnya tentang dampak pengangguran. Dilihat dari segi ekonomi, pengangguran memiliki dampak sebagai berikut. Yang pertama, secara tidak langsung berkaitan dengan pendapatan nasional. Tingginya jumlah pengangguran akan menyebabkan turunnya produk domestik bruto atau PDB, sehingga pendapatan nasional pun akan mengalami penurunan. Yang kedua, pengangguran akan menghambat investasi ya, atau penanaman modal karena jumlah tabungan masyarakat ikut menurun ya. Dari segi pendapatan ya otomatis akan turun ya, maka jumlah orang yang menabung juga akan turun juga. Yang ketiga, pengangguran akan menimbulkan menurunnya daya beli masyarakat sehingga akan mengakibatkan kelesuan dalam berusaha atau dalam bidang ekonomi. Yang berikutnya, ditinjau dari segi sosial, pengangguran bisa menimbulkan dampak yang tidak kecil. Secara sosial, pengangguran dapat menimbulkan yang pertama, perasaan rendah diri. Ya. Yang kedua, gangguan keamanan dalam masyarakat sehingga biaya sosial menjadi meningkat. Ya, karena mungkin banyaknya jumlah kriminalitas ya, sehingga membutuhkan biaya untuk keamanan. Dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat. Yang pertama, pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian ya. Yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Yang ketiga, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara. Yang pertama, pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya, atau dalam kata lain, penurunan kemakmuran. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan real atau nyata yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial atau pendapatan yang seharusnya. Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah. Yang kedua, pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun, sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus diterima dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang, sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun. Yang ketiga, pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi.
Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor atau pengusaha untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian, tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperluas kesempatan kerja. Menurut Sumitro Joyo Hadikusumo, kesempatan kerja dapat diperluas dengan dua cara. Yang pertama, pengembangan industri, terutama jenis industri yang bersifat padat karya atau yang dapat menyerap relatif lebih banyak tenaga kerja. Yang kedua, melalui berbagai proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan, ataupun jembatan. Dua, menurunkan jumlah angkatan kerja. Misalnya, program wajib belajar dan adanya pembatasan usia kerja minimum. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja dari tenaga kerja, meningkatkan mutu pendidikan. Ya, terus yang berikutnya bisa dengan cara meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan sesuai tuntutan industri modern. Yang berikutnya, meningkatkan dan mendorong kewirausahaan serta mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal. Jenis-jenis pengangguran menurut sumber penyebabnya. Yang pertama, pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja. Yang kedua, pengangguran siklikal atau kata lainnya konjungtur adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Yang ketiga, pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Yang keempat, pengangguran teknologi adalah pengangguran yang timbul oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya. Misalnya, tenaga robot menggantikan tenaga manusia. Jenis pengangguran menurut ciri pengangguran yang berlaku. Yang pertama, ada pengangguran terbuka. Adalah pengangguran yang terjadi karena jumlah lowongan pekerjaan yang lebih sedikit daripada jumlah tenaga kerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena kondisi tertentu. Misalnya, jarak tempat kerja yang jauh atau mungkin malas untuk bekerja. Yang ketiga, pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Misalnya contohnya petani, ya. Terus yang keempat, setengah menganggur adalah pengangguran yang terjadi karena pekerja yang bekerja hanya part-time atau separuh waktu. Demikian yang bisa saya jelaskan. Ya. Untuk ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.